Assalamualaikum, selamat pagi Bapak serta teman-teman semua. Ya, Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Mega. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai the conceptual framework. Kami kami berharap melalui pemaparan ini kita semua dapat memperoleh wawasan baru dan berdiskusi bersama mengenai topik yang kami angkat. Izinkan kami memulai presentasi ini dengan pembahasan bagian pertama. Nah, latar belakang dari conceptual framework. Di- in the era of digitalization, rapid technology advance have transformed various fields, including accounting. Tepatnya perkembangan teknologi menyebabkan banyak inovasi seperti artifi- artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI mengubah praktik akuntansi konvensional menjadi lebih modern karena dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemampuan pengambilan keputusan. Eh, dan dari Don Levy pada tahun 2022 juga menekankan bahwa akuntansi harus terus beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi agar tetap relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI memunculkan paradigma baru di mana proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. eh, Counting Conceptual Framework. Menurut Don Levy pada tahun 2018, sebelum tahun 1970-an, akuntansi lebih banyak mengikuti kebiasaan dan praktik yang sudah ada, dikenal sebagai Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Tujuan dari kerangka konseptual adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan seperti investor. Dahulu laporan keuangan hanya diakui sebagai sarana dalam memenuhi tujuan utama akuntabilitas. Namun seiring berjalannya waktu, informasi menjadi fokus utama. Hal ini karena banyak investor yang perkiraan tepat pada profit untuk di masa depan. Namun untuk memprediksi laporan keuangan sulit untuk dilakukan. Hal ini memerlukan alternatif terbaik dengan membuat laporan keuangan dengan seakurat mungkin. Artificial Intelligence atau AI. AI telah membawa paradigma baru dalam pengelolaan data dan informasi dengan mengotomatisasi proses, menganalisis data dalam skala besar, dan bahkan memprediksi tren, sehingga berpotensi merevolusi cara kerja sistem informasi. AI merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam berbagai industri dan lembaga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dan mendorong inovasi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada user atau pengguna. Maka dari itu, AI telah tumbuh menjadi kekuatan utama dalam transformasi teknologi dan penggunaannya dalam pengembangan perangkat lunak semakin penting. Keterkaitan AI dan akuntansi. Keterkaitan antara AI dan akuntansi semakin kuat seiring dengan kebutuhan dunia bisnis terhadap kecepatan dan ketepatan dalam pelaporan keuangan. Sektor akuntansi yang berperan dalam merekam dan menganalisis aktivitas keuangan perusahaan merasakan dampak signifikan dari teknologi ini. Dan Levy menambahkan bahwa peran AI dalam akuntansi tidak hanya teknis, tetapi juga konseptual.
Hal ini dikarenakan dalam kerangka teori akuntansi, AI mendukung tujuan utama pelaporan keuangan dengan menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Manfaat penerapan AI dan ML. Hmm, eh, Abbas menjelaskan bahwa penerapan AI dalam manajemen accounting membantu perusahaan melakukan analisis data secara tepat, akurat, dan berkelanjutan. Eh, dan penelitian Mollis dan Molinari menyatakan jika pemanfaatan AI ini berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan dan keuangan, seperti peningkatan wawasan dan perspektif baru dalam dengan pola dan tren tentang operasional. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa baik pada fungsi pengelolaan dan pengambilan keputusan, AI dan ML telah menjadi alat bantu yang strategis membuat pekerjaan lebih efisien dan efektif. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa AI dan ML membawa kemajuan besar dalam penyediaan informasi keuangan. Tetapi keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sejauh mana teknologi tersebut selaras dengan kerangka konseptual akuntansi. Peningkatan ini menggarisbawahi potensi AI untuk merevolusi praktik akuntansi tradisional dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, mendeteksi anomali, dan memastikan kepatuhan terhadap standar keuangan. Dengan beberapa pendapat di atas untuk mendukung hasil penelitian, transformasi digital yang membuat proses pengawasan dan pengambilan keputusan lebih cepat, akurat, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan demikian, pemanfaatan AI dan ML bukan hanya mendukung efektivitas audit internal, tetapi juga memperkuat peran strategis akuntansi manajemen bagian dan keuangan dalam menghadapi era digital. Tantangan AI dan ML. Proses implementasinya tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang kompleks, seperti adaptasi sumber daya manusia, keamanan data, hambatan teknis, dan isu etika, termasuk privasi data dan bias algoritmik, masih menjadi kendala. Menurut Don Levy, pada tahun 2018, kerangka konseptual memiliki kualitas informasi akuntansi seperti faithful representation dan bergantung pada data yang aman dan tidak disalahgunakan. Dapat ditarik kesimpulan jika sistem AI mengakses atau mengelola data resiko, pelanggaran privasi, dan kebocoran data, maka hal ini akan mengancam prinsip kerangka konseptual yaitu representasi jujur yang menuntut informasi bebas dari kesalahan dan bias. Pemanfaatan AI dan ML dalam akuntansi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas informasi yang sejalan dengan kerangka konseptual akuntansi. AI membantu menghasilkan informasi yang lebih relevan, cepat, dan akurat melalui pemrosesan data real-time serta kemampuan analitik yang lebih dalam dibandingkan proses manual. ML juga memperkuat aspek faithful representation karena mampu mengurangi kesalahan manusia dan menganalisis pola keuangan secara konsisten, sehingga informasi yang dihasilkan lebih andal dan mudah dibandingkan antar periode. Namun di balik manfaat tersebut, AI dan ML juga menghadirkan tantangan yang berkaitan erat dengan karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Tantangan terbesar terletak pada kualitas data, karena AI akan lebih bagus jika data yang digunakan untuk tidak bias dan benar. Data yang bias, tidak lengkap, atau tidak berstruktur dapat menghasilkan output yang menyesatkan dan melemahkan prinsip faithful representation. Selain itu, AI kerap beroperasi sebagai black box, sehingga proses pengambilan keputusannya sulit dijelaskan dan mengganggu prinsip verifiability serta understand
understandability dalam kerangka konseptual. Masalah lain muncul pada aspek etika, keamanan data, dan privasi, mengingat AI memerlukan akses besar terhadap data sensitif perusahaan yang rawan kebocoran. Kerentanan ini berpotensi menurunkan keandalan informasi dan kepercayaan pemangku kepentingan karena gagal menjaga kualitas informasi sesuai prinsip kerangka konseptual. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mega. Baik, terima kasih Risa. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu mengenai penerapan AI dan ML. Berdasarkan hasil SLR terhadap 15 artikel yang kami ambil, penerapan AI dan machine learning teridentifikasi dalam beberapa bidang utama. Yang pertama ada bidang akuntansi keuangan. Penerapan AI dan machine learning itu terhadap otomatisasi pelaporan, deteksi anomali, analisis tren pendapat dan biaya. Sumber artikelnya dari Abbas 2025 dan Jujianto serta Mulyadi 2025. Terhadap akuntansi manajemen, yaitu perannya memprediksi laba, analisis varians, perencanaan strategis berbasis data. Dari sumber artikel Ali 2025 dan Nazari Mukhtaryuddin 2025. Terhadap audit internal, yaitu mendeteksi kecurangan pengawasan transaksi, uji kepatuhan otomatis. Sumber artikelnya dari Tumpu Bulon Dewayanto 2025 dan Manihuruk Dewayanto 2025. Dan terhadap akuntansi dan keuangannya itu menganalisis ESG, pelaporan keberlanjutan berbasis data real time, menurut sumber artikel dari Morris dan Munilari 2025 serta Anas dan Dona 2025. Penerapan ini memperlihatkan bahwa AI dan machine learning tidak hanya berfungsi dalam efisiensi teknis, tetapi juga memperluas cakupan pelaporan keuangan ke arah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau dibilang CSR. Selanjutnya, Riz. Kemudian kita membahas keterkaitan kerangka konseptual terhadap akuntansi. AI dan ML dapat memperkuat prinsip-prinsip kerangka konseptual akuntansi, tetapi juga mengancam bila tidak diimplikasikan dengan benar. Prinsip dari accounting conceptual framework yaitu menurut Don Levy tahun 2018 ada 5, yaitu yang pertama adalah relevan. Dampak positif AI dan ML ini sendiri yaitu menginformasikan secara real time, informasi secara real time, dan memprediktif, meningkatkan nilai keputusan. Adapun potensi ancamannya yaitu data bias dan dapat menyesatkan pengguna. Kemudian prinsip yang kedua adalah faithful representation. Dampak positifnya yaitu mengoptimalisasi, mengurangi human error, dan meningkatkan akurasi. Namun potensi ancamannya itu adalah black box, AI menurunkan transparansi. Yang ketiga, ada comparability. Dampak positifnya, data terstruktur memudahkan perbandingan antar periode. Namun potensi ancamannya itu model algoritma berbeda antar perusahaan. Kemudian yang keempat ada verifiability. Dampak positifnya menganalisis berbasis algoritma dapat diuji ulang. Potensi ancamannya kekurangan dokumentasi model AI. Lalu yang terakhir ada understandability. Visualisasi data memperjelas informasi keuangan merupakan dampak positif dari AI dan ML, namun potensi ancamannya itu kompleksitas AI sulit dipahami oleh non-teknisi. Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi AI dan ML tergantung pada sejauh mana perusahaan menjaga etika, transparansi, dan tata kelola data agar tetap selaras dengan kerangka konseptual. Ya. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi artificial intelligence atau AI dan machine learning atau ML secara signifikan meningkatkan kualitas informasi akuntansi melalui peningkatan relevansi, akurasi, dan kecepatan pemeriksaan data. Teknologi memperkuat karakteristik kualitatif seperti faithful representation, konsistensi, dan comparability, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data dan objektif. Namun, manfaat tersebut diiringi dengan tantangan serius, terutama terkait kualitas data, bias algoritma,
serta keamanan dan privasi informasi. Oleh karena itu, penerapan AI dan ML harus disertai pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dalam kerangka konseptual akuntansi. Secara keseluruhan, AI dan ML bukan hanya inovasi teknologi, tetapi merupakan pendorong transformasi akuntansi menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi masa depan, selama tantangan implementasi dapat dikelola secara tepat. Nah, berikut kami tampilkan bukti-bukti empiris penerapannya, yaitu dari penelitian Abbas tahun 2025. Temuan utamanya Abbas menemukan AI dan digitalisasi mengubah akuntansi manajemen dengan mengotomatisasi tugas rutin, meningkatkan efisiensi dan akurasi keputusan, serta memperluas peran akuntansi menjadi lebih strategis. Namun tantangan muncul terkait keamanan data, etika, bias algoritma, dan kurangnya keterampilan digital. Implikasi pada teorinya, penelitian ini menekankan perlunya penguatan teori seperti RBV, Dynamic Capability, dan TIM untuk menjelaskan adopsi serta dampak AI. Diperlukan kerangka teori baru yang menggabungkan aspek teknologi, organisasi, dan perilaku manusia dalam konteks akuntansi berbasis AI. Kemudian yang kedua ada Debbie et al. Tahun 2025. AI, Big Data, dan Blockchain telah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses akuntansi, sekaligus menuntut akuntan memiliki keterampilan digital. Namun muncul tantangan terkait keamanan dan regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Teori akuntansi perlu beradaptasi dengan era digital dengan menambahkan dimensi teknologi dan etika digital agar tetap relevan sebagai dasar konseptual dalam praktik akuntansi modern. Yang ketiga ada dari Inas dan Putri serta Dona tahun 2025. Temuan utamanya itu AI meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan berbasis data dalam akuntansi, namun menimbulkan tantangan seperti etika, privasi, dan bias algoritma. Implikasi teorinya, teori akuntansi perlu beradaptasi dengan perkembangan AI dengan menekankan etika, transparansi, dan akuntabilitas agar tetap relevan dan dapat diterapkan secara jangka. Selanjutnya ada Jernih dan Laksono Bagus tahun 2025. Temuan utamanya itu AI meningkatkan efisiensi, akurasi, dan deteksi risiko dalam akuntansi, serta mendorong kolaborasi antar akuntan dan teknologi. Namun, menghadapi tantangan seperti regulasi, pelatihan SDM, biaya, dan resistensi budaya. Implikasinya pada teori akuntansi, yaitu perlu beradaptasi dengan era digital, menekankan etika, regulasi, dan pendidikan berbasis teknologi, agar AI dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi peran profesional akuntan. Ini aman nggak nih? Apa itu? Kenapa mesti di Kemudian bukti empiris lainnya dari Judianto, Lasso, dan E.R. Mulyadi tahun 2025. Temuannya itu AI berpengaruh signifikan meningkatkan kecepatan dan akurasi sistem informasi akuntansi, terutama dalam mengurangi kesalahan dan mempercepat pelaporan keuangan, meskipun masih menghadapi tantangan biaya, kealihan, dan resistensi perubahan. Implikasinya pada teori akuntansi yaitu perlu menyesuaikan diri dengan transformasi digital, menjadikan AI sebagai bagian penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian ada dari Manim Huruk dan Dewayanto tahun 2025. Temuannya itu AI terbukti meningkatkan akurasi, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelaporan keuangan melalui teknologi seperti NLP, OCR, dan machine learning. Namun masih menghadapi tantangan berupa keamanan data, bias algoritma, regulasi, dan keterbatasan SDM. Implikasinya pada teori yaitu memperkuat teori TAM dan RBV, menunjukkan bahwa adopsi AI dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan, serta kepentingannya kemampuan organisasi mengelola sumber daya teknologi sebagai keunggulan strategis yang berkelanjutan. Kemudian ada dari Nazari Esa dan Mukhtaruddin tahun 2025. Adapun temuannya itu AI meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan keuangan melalui otomatisasi dan analisis data prediktif. Namun, menimbulkan tantangan berupa bias algoritmatik, kurangnya transparansi, kesiapan SDM yang rendah, dan ketidakpastian regulasi. Implikasinya pada teori berdasarkan difusi inovasi, keberhasilan adopsi AI dalam akuntansi dipengaruhi oleh keunggulan teknologi, kompatibilitas organisasi, dukungan
manajemen kesiapan pengguna, serta regulasi yang jelas untuk memastikan penerapan yang efektif dan etis. Kemudian ada Pratiwi et al. Tahun 2025. Temuannya yaitu kerangka konseptual akuntansi belum relevan sepenuhnya dengan ekonomi modern karena kurang mencakup aset tidak berwujud dan pelaporan ESG. Implikasinya pada teori, diperlukan perbaruan teori akuntansi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan ekonomi digital, keberlanjutan, dan kebutuhan informasi global. Kemudian dari Lutfi Pribadi dan Dewayanto Tim, tahun 2025. Temuannya yaitu AI meningkatkan efektivitas SIA, Sistem Informasi Akuntansi, tetapi menghadapi tantangan SDM, biaya, dan keamanan data. Implikasinya pada teori yaitu memperkuat teori TIM dan IS, sukses model dengan menekankan pentingnya kualitas sistem dan penerimaan penggunaan terhadap teknologi AI. Dan terakhir dari Tampu Bolon dan Dewayanto tahun 2025. Temuannya yaitu AI dan machine learning meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kemampuan deteksi risiko dalam audit internal. Namun masih terkendala kualitas data, keterampilan auditor, dan keamanan data. Implikasinya pada teori yaitu berdasarkan TOE dan RBV, keberhasilan adopsi AI dan machine learning bergantung pada kesiapan teknologi, dukungan organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia sebagai faktor strategis peningkatan efektivitas audit. Berikut adalah referensi untuk artikel kami. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup jelas ya bagaimana tadi hubungan AI dan juga machine learning dalam pengaruhnya terhadap ilmu akuntansi ya, dan dibuktikan banyaknya tulisan atau juga paper yang menunjukkan adanya fakta tersebut. Baik, adik-adik sekalian, ada yang mau ditanya, didiskusikan, silakan. Cukup jelas ya. Baik, jika cukup jelas, saya kira itu saja dan nanti ini saya share ya video apanya ya, video presentasinya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan.